Ya, siap Bu Virgin. Bagaimana Bu Virgin? Ya, silakan Umi. Iya, baik. Terima kasih Bu Virginia. Terima kasih Bapak Roy. Ya, ini leader hebat ini Bapak Roy ini ya. Jadi beliau ini bertanya sebenarnya mewakili, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan kita yang masih malu-malu, takut-takut bertanya. Terima kasih Bapak Roy. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali, keren sekali ya, menghadirkan jiwa pemenang. Jadi kalau yang Umi praktekkan langsung adalah raih dulu kemenangan-kemenangan kecil dulu. Itu dari kemenangan-kemenangan kecil itu maka akan muncul kemenangan besar. Apa kemenangan kecil? Satu, 1%, 1 week, 1 cash. Itu satu cash kita bisa punya closing satu cash atau satu RO, ya itu sudah kemenangan itu. Tapi kalau kita belum bisa meraih kemenangan-kemenangan kecil itu, wah, sebelum itu mungkin kemenangan kita adalah bagaimana kita di bisnis ini betul-betul yakin. Ya, yakinkan diri kita. Ya, kemudian kita mau belajar. Itu sudah menang kalau kita sudah mau belajar, ya membuka hati kita, membuka pikiran kita, kita mau belajar samina wa atokna sama Abi, itu sudah kemenangan ya. Sudah jiwa pemenang. Saya pengen belajar ya. Berarti kita memenangkan ya, memenangkan jiwa kita, pikiran kita. Tapi kalau bentuk konkretnya tadi ya, satu cash ya itu kemenangan kecil. Satu cash ya, satu RO itu kemenangan kecil dari per pekan. Itu adalah satu bentuk konkretnya. Tapi di balik satu cash itu pasti ada proses-prosesnya apa. Sudah kita hadirkan jiwa pemenang kita dari mulai apa? Ikuti step-stepnya yang sudah disampaikan oleh Abi dan Umi Elis. Apa? Oh, kita membuat 100 daftar nama beserta penilaiannya. Itu sudah jiwa pemenang itu. Permasalahannya apakah kita sudah betul-betul membuat 100 daftar nama? Kalaupun tidak 100 daftar nama, mungkin yang untuk kita prospek dalam satu pekan ini siapkanlah 20 nama. 20 nama beserta FAST-nya. Akan kita jalani dalam satu pekan ini. Ya, satu pekan itu satu hari kita ya sampaikan kepada 3 orang. Itu sudah menang tuh kita. Tapi kalau kita merasa satu hari kita belum prospek, belum syiar dakwah anti riba kepada 3 orang, kita merasa rugi, merasa menyesal ya, merasa oh, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa kita syiar dakwah anti riba. Ya, itu kalau saya praktekkan pada diri saya sendiri, mungkin saya rutin ya, hampir dikatakan rutin setiap jam 1 siang itu sampai bahkan sampai azan maghrib, kadang sampai azan isya, tergantung situasinya, itu standby saya ngantor di Premier Asset Kodau. Ya, saya ngantor di sana. Siapa mitra yang mau bawa calon mitranya silakan. Bawa, saya standby di sana. Saya sudah istilahnya sudah standby di sana, betul-betul saya harus prospek hari ini. Tapi kalau sudah menjadi leader SC20, maka kita membantu tim. Ya, membantu tim. Maka closing yang ada di tim SC20 itu pada hakikatnya bukan hanya closing pribadi, tapi tim kita. Bagaimana caranya kemenangan-kemenangan jiwa pemenang tadi, satu pekan kita bisa melahirkan minimal satu SC20. Kalau kita baru daftar, baru ikut, kita belum SC20, berarti menghadirkan jiwa pemenang itu awalnya bagaimana caranya saya harus jadi SC20 pekan ini, Selasa, besok dilantik. Itu jiwa pemenang. Saya harus karena ada kalau apa jiwa, oh saya kok mereka itu apa ya? Kok selempangnya hijau itu apa? Ya begitu recognize, Umi memanggilkan inilah leader SC20, keplok itu kalau jiwa pemenang muncul, itu apa ya? Saya kepengen dong kayak begitu. Nah, saya pengen dong itu gimana sih? Oh ternyata kalau SC20 itu sudah bisa ya merekrut 10 orang, 5 kanan 5 kiri, family pack juga nggak apa-apa, keluarga semua juga boleh, atau langsung upgrade ya, masuk yang paket 15 boleh ya, atau paket 7 lalu 3 orang itu orang lain ya, anggota keluarga boleh. Oh begitu, saya mau dong. Nanti langkah selanjutnya pikirkan lagi
Jadi yang penting raih dulu kemenangan, ada step-stepnya. Kalau belum SC20, bagaimana kita bisa cerita motor? Sebelum kita bisa meraih kemenangan meraih motor, maka raih dulu SC20. Nah, seperti jadi kemenangan itu dari per pekan. Ya, ketika itu miss, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai, nah jiwa pemenang itu harus selalu di depan. Ya, kalau tidak itu kalau seseorang itu pengen sukses, ketika itu tidak dicapai dalam perpekan, kalau kita sampai menitiskan air mata, sampai nangis, berarti itu benar-benar kepengen. Ya, benar-benar kepengen. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan Bapak Roy ini bagus sekali, menghadirkan jiwa pemenang supaya kita menang di PTPS ini. Satu, ikutin semua program-program yang disampaikan oleh Smart Synergy World yang disampaikan oleh Abi dan Umi Elis. Satu, ya, one person, one week, one cash. Kalau bisa kita jangan sampai tidak closing. Di sini ada jihad kita ini. Ya, sebenarnya kita di PTBS ini bersungguh-sungguh ya, jihad fisabilillah. Ada 3 macam cara. Satu, dengan biamwalihim, dengan harta. Kalau kita selama sepekan sibuk dengan kegiatan yang lain misalnya, atau kita sudah prospek tapi belum closing, ya berarti kita ya harus closing dengan cara apa? Karena di sini ada program 1 pekan 1 closing. Ya, berarti bisa dengan RO, apalagi nih Abi dan Umi Eli sudah punya target ingin berangkat ya naik cruise itu dengan 50 orang timnya. Itu kalau kita jiwa pemenang, jangan sampai saya nggak ngikut. Tapi kalau kita nggak apa-apalah saya nggak ikut nggak masalah, itu berarti bermasalah dengan cita-citanya, ya keinginannya, hasratnya nggak ada. Oh nggak masalah, saya mah nggak usah jalan-jalan naik itulah. Saya jalan-jalan aja ke Depok nggak masalah. Itu berarti dia seperti. Tapi kalau kita jiwa pemenang, satu tadi dengan biamwalihim dengan harta. Yang kedua biamfusihim dengan jiwa. Dengan cara apa? Lakukan tadi 100 daftar nama, lalu per 3 hari itu kita buat agendanya. Berarti 3 hari saya harus prospek minimal 3 orang. Nah, seperti itu. Jadi dengan tenaga. Kalau 3 orang 1 hari, ya 1 pekan, kalau 6 hari lah, 6 kali 3 18 itu nggak mungkin nggak keluar 1. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh di sini, ya berdoa juga jangan lupa, minta sama Allah, benar-benar di sini minta pertolongan Allah. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau pengen lebih sukses lagi, pengen secepat kilat, ya itu dengan harta dan jiwa. Ya, dengan harta kita, dengan jiwa kita betul-betul. Ya, jadi tadi kesimpulannya, pertanyaan dari Bapak Roy mewakili dari teman-teman lain mungkin yang masih ragu untuk bertanya, bagaimana menghadirkan jiwa pemenang? Raihlah kemenangan itu dari setiap pekan. Pastikan Anda tidak pernah zong dalam laporan pribadi kita. Tadi sudah disampaikan materi yang sudah dibuat oleh Abi Masturi, yang saya sampaikan itu kan materinya Abi yang buat. No excuse. Ya, tidak ada alasan. Kalau kita mau sebut alasan, tadi itu contoh video Nick tadi, ya Nick Fujinik itu banyak alasan sebenarnya. Kalau dia nggak sukses, ya dia punya alasan. Saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, dan orang pasti maklum. Ya, itu untuk Nick Fujinik. Nah, kalau kita mau punya alasan, wah, kayak yang tadi dari kesehatan lah, kepandaian, saya emang nggak bisa bicara. Umi mah pantas aja ngomong, dia mah dosen. Nah, kalau begitu kan, ya kalau begitu ya berarti ya, kita cari-cari alasan. Ya, tidak ada alasan. Seperti itu. Jadi dari setiap pekan jadilah pemenang. Ya, makanya sering kita setel lagu-lagu apa? Manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, itu sering diulang-ulang. Pada saat kita lagunya seperti itu kan kita jadi kuat ya. Jadi kuat. Jangan biarkan orang mencuri impian kita, itu saja. Jadi bahaya ya, jangan sampai biarkan orang-orang itu mencuri impian kita. Siapa kadang-kadang datang dari saudara, kadang-kadang datang dari pasangan hidup, kadang-kadang dari teman dan sebagainya, itu jangan izinkan orang lain untuk mencuri impian kita, dan jadilah pemenang setiap pekan. Jadi setiap pekan itu ketika kita punya closing 1 RO atau 1 cash, wah happy, alhamdulillah saya closing. Berapa? 1 cash, nggak apa-apa, bismillah ya. 1 cash setiap pekan, 1 cash setiap pekan, 1 cash setiap pekan, 1 cash, jangan sampai kita kosong. Nah, seperti itu teman-teman.
Baik, Umi kembalikan lagi kepada Ibu Virginia. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Roy. Ini leader hebat ini Pak Roy. Saya juga Ya, banyak terima belajar kasih dari Pak Roy ini. Umi. Terima kasih Umi pencerahannya. Sama-sama Terima Pak kasih. Roy ini. Saya banyak belajar dari Pak Roy ini. Masya Sama-sama Umi. Allah. Semoga buat bermanfaat buat teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Sama-sama Bu Virgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muji mau bertanya? Pak Edi, Oh, Pak Edi. ya Bu. Ya, silakan Pak Edi. Ya saya singkat aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, saya ini punya impian juga Umi. Impian itu ingin mendapatkan mitra seperti Umi Kalsum. Bagaimana cara mewujudkannya itu? Terima kasih. Silakan Umi. Ya, luar biasa ini. Terima kasih Ibu Virginia, terima kasih Bapak Haji Edi, luar biasa. Ingin mendapatkan mitra seperti saya, Pak. Masya Allah. Pak Edi ini luar biasa ini ya. Apalagi RO-nya Pak Edi, Masya Allah. Mainnya 20 juta. Ya, saya juga kepengen nih ya. Memang hidup ini ya sawang Ya, sinawa siap. apa istilahnya. Saling pandang memandang. Saya juga kepengen ya dapat mitra seperti Pak Haji Edi. Jadi kalau namanya RO-nya Pak Haji Edi itu nggak main-main 20 juta, 20 juta, 20 juta, Masya Allah. Ya. Jadi memang dulu awalnya saya bergabung di sini juga sendiri Pak Haji. Sendiri ya, orang yang pertama kali joinnya itu Pak Budi karena pada saat itu bareng-bareng mendengarkan penjelasan Abi Mas Turi Firmansyah dan Umi Elis Radasari di Masjid Atin. Pada saat Abi dan Umi itu menerangkan benar-benar ya tanpa produk, jadi nggak nunjukin produk. Nah itu yang sekarang saya pelajari, saya ikutin langkah-langkah Abi, nggak pakai produk, cukup menjelaskan aja apa yang akan didapatkan. Tapi memang saya sebelum ketemu di Masjid Atin memang udah saya pokoknya apapun yang disampaikan saya pasti ikut. Karena saya samina wa atona, karena saya sudah bangga dengan sosok pribadi Abi dan Umi Elis, saya kenal di bisnis yang lalu, ya luar biasa. Jadi di sini memang butuh proses. Akhirnya setelah itu memang ada ring-ringnya. Saya ajak pertama itu ya proses untuk mendapatkan jenderal itu ya. Kalau kemarin sudah disampaikan Abi ada permainan angka memang. Makanya memang kita harus membuat langkah-langkah seperti yang disampaikan oleh Abi dan Umi 100 daftar nama itu. Ya, kita butuh ada orang yang menolak itu 90. Ya, 90 orang yang menolak. Berarti kita hanya dapat yang 10 orang menolak. Ya, 10 orang itu ya jadi SC20 ya, kelama-kelamaan itu luar biasa. Ya, jadi ya, ketika kita baru ditolak satu jangan mundur ya. Itu ditolak, yes, saya dapat satu. Jadi kita jangan putus asa. Ya, seperti itu. Jadi memang butuh proses ini Pak Haji Edi ya untuk mendapatkan leader ya itu betul-betul tadi ya betul-betul pertama dari yang pasti dari doa juga. Dari doa, kalau saya berdoa ya Allah pertemukanlah aku dengan orang-orang yang satu visi dan misi dan diiringi juga dengan ikhtiar. Ikhtiar ya usaha terus ya. Terus saya pernah waktu itu saya bawa tim ke GWS ya. GWS terus banyak sekali ya. Terus saya bawa satu mobil ya. Satu mobil itu enggak ada satupun yang masuk. Tiba-tiba Umi Elis mendekati saya. Sabar ya Umi Kalsum. Nanti Allah akan kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Yang Umi Kalsum enggak terangin, enggak diajak ini, enggak diajak itu, tiba-tiba dia menyerahkan dirinya nanti untuk join. Itu kata-kata Umi Elis Ratnasari sampai sekarang saya ingat. Itu di saat saya mulai wah ini saya udah ajak satu mobil ya, dicarterkan mobil, dibawa ke GWS ya, tiketnya dan sebagainya, tapi tiba-tiba semuanya nggak ada yang aktif, nggak ada yang join. Begitu disebutkan Umi Elis, disampaikan Umi Elis begitu, saya semangat lagi. Siap nih, saya tetap semangat Umi Elis, saya tetap semangat. Akhirnya betul apa yang disampaikan oleh Umi Elis terwujud. Ya, saya mendapatkan jenderal-jenderal Pak Haji Edi
itu dari Facebook. Seumur hidup saya nggak pernah itu yang namanya ketemu sama Ibu Khadijah. Ya, saya nggak pernah ketemu sama Bu Khadijah. Seumur hidup nggak kenal. Tiba-tiba karena dari Facebook, beliau langsung WA karena saya sering cantumkan nomor WA saya di Facebook. Ya, dan karena di sini copy paste berlaku nih Bapak Ibu semua. Ya, pada saat saya disampaikan oleh Abi dan Umi Elis, saya nggak banyak cincong. Saya langsung daftar. Maka pada hari yang sama Allah tunjukkan kepada saya. Karena saya gampang diajaknya, maka saya langsung ditunjukkan Allah. Saya langsung dapat mitra pada hari yang sama, yaitu Pak Budi langsung join. Langsung daftar coba. Nah itu dibuktikan karena saya gampang. Ya, masuknya Pak Budi juga langsung masuk. Lalu saya masuk lagi, kakak saya juga Ibu Fatimah gampang. Ya, lalu saya dapatkan leader-leader yang betul-betul saya nggak kenal. Ya, contohnya satu tadi Bu Khadijah, nggak pernah kenal. Tiba-tiba di Facebook, ya nyerahkan diri, sekali ketemu di masjid juga ketemuannya, langsung join coba itu. Lalu dengan Bu Rika, ya itu leader yang luar biasa dalam waktu 3 bulan, dapat motor terus langsung jadi new leader, itu juga tidak termasuk ke dalam 100 daftar nama saya coba. Jadi yang namanya Bu Khadijah, yang namanya Ibu Rika itu tidak termasuk dalam 100 daftar nama karena saya tidak terbayangkan. Jadi begitu saya status di WA, siapa yang mau dapat mobilio Pajero 1 miliar, silakan hubungin Umi. Langsung itu Bu Rika, saya mau Umi, saya mau. Ya udah kalau mau saya enteng aja. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dalam daftar saya. Ya udah Bu Rika kalau mau datang aja ke restoran Padang Serana. Ya. Akhirnya beliau datang, begitu datang langsung join karena ngelihat sosok pribadi Abi dan Umi Elis. Luar biasa ya. Jadi akhirnya ketemu dan itu luar biasa. Banyak sekali saya dapatkan leader-leader yang nggak disangka. Ya, pada saat mereka dilantik menjadi peraih motor, ya menjadi new leader itu saya sebenarnya ya meneteskan air mata. Ya, kenapa? Kebayang dulu waktu datangnya gimana, waktu pertamanya gimana. Ya terbayang bagaimana saya pertama kali ngajak Pak Muholil coba. Itu Pak Budi kan. Pak Budi minta tolong, Mi, ini saya punya temen namanya Pak Mukholil. Beliau pebisnis sepatu, Mi. Cobalah, Mi, diajak sini. Ya udah, Pak Mukholil, saya mau beli sepatu. Begitu. Datang ke rumah saya, beli sepatu. Saya bayar sepatunya. Gitu. Ya, saya bayar sepatunya Pak Mukholil, lalu saya ceritakan bisnis ini. Karena Pak Budi referensi, Mi, tolonglah, Mi, sampaikan ini ke Pak Mukholil, Mi. Saya belum dapat mitra. Siap, Pak Budi. Saya siap bantu. Ya, akhirnya saya sampaikan Pak Mukholil. Nah, saya sudah bayar nih sepatunya. Ini ada bisnis bagus Pak, gini-gini. Langsung bayar ya. Dengan uang yang sepatu saya kasih ke Pak Mukholil kasih lagi uangnya ke saya untuk daftar. Coba. Jadi prosesnya memang seperti itu Pak Haji Edi. Luar biasa untuk mendapatkan jenderal-jenderal seperti Ibu Khadijah, dapat dari Facebook Ibu Rika, dapat dari WhatsApp dan saya nggak ingat kepada beliau tadi. Sekarang luar biasa perjalanan Bu Rika. Dengan Pak Mukholil pertemuannya seperti itu, ya dengan saya undang Pak Mukholil, saya mau beli sepatunya, seperti itu akhirnya datang ke rumah. Nah ini sepatunya Umi, saya pilih warna yang ini. Nah, akhirnya bertemu, langsung saya sampaikan, Allah kasih hidayah, Pak Mukholil join. Dan sekarang sudah jadi leader hebat, mereka sudah dapat motor semuanya, luar biasa. Sebentar lagi mereka akan dapat mobilio. Nah, pada saat mereka menjadi new leader, menjadi dapat motor, itu saya, ya Allah, nggak sangka gitu. Saya bilang, apalagi Abi dan Umi ya, apalagi Abi dan Umi Elis yang sudah melahirkan banyak ya leader. Kalau di sini luar biasanya itu kalau kita sukses sendiri itu biasa, tapi kalau kita sukses bareng-bareng itu yang nanti saya kepingin lagi merasakan nih, makanya saya bantu, kita bantu biar ibu-ibu kita nih, mitra-mitra kita cepat dapat mobil, cepat dan sebagainya. Ketika mereka itu meraih, maka kita merasa ya Allah, ya ini seperti mimpi, ya 15 bulan ya aktif di sini saya nggak sangka bisa seperti ini. Ya tadi karena tekad yang kuat dan istiqomah, tiada hari saya memikirkan bisnis ini. Bahkan akhir-akhir ini sampai tidur pun ya agak larut karena saya lihat nih siapa nih ya. Karena di bawah Umi sekarang ini sudah ada 45 leader ya. Bahkan besok insya Allah akan melahirkan 2 atau 3 SC20, bayangin. Jadi makin hari makin banyak, 40, targetnya kan 100 ya. 100 bahkan 100 dulu nih, 100 melahirkan 100 SC20. Jadi kalau kita sudah target seperti itu,
luar biasa ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Roy tadi. Ya, biar caranya besok harus melahirkan. Ketika 1 pekan ya kita tidak bisa melahirkan SE20 itu saya sedih. Saya sedih, aduh kenapa nggak lahir ini, bagaimana ini harus ada yang lahir. Ya, nah seperti itu Pak Haji Edi. Jadi perlu kesabaran untuk mendapatkan leader-leader hebat seperti Pak Haji Edi. Saya juga pengen, saya berdoa mudah-mudahan ya Allah saya dikasih mitra seperti Pak Haji Edi yang RO-nya itu 20 juta, wah itu percepatan poinnya luar biasa. Dan jadi dengan cara terus Iya, berdoa jadi dan terus ikhtiar. Mungkin itu saja Pak Haji Edi. jadi kadang-kadang Yang sangat luar ya, biasa yang saya baik. kagumi. Kadang-kadang Gimana Pak Haji? kadang-kadang sampai mikirkan impian itu. Ya, kadang-kadang mikirkan impian itu sampai ke bawah mimpi juga, Umi. Makasih banyak ya. Betul Pak Haji, betul. Sampai ke bawah mimpi ya. Kalau sudah ke bawah mimpi berarti itu akan terwujud tuh insya Allah Pak Haji, luar biasa. Ya, insya Allah. Pak Jadi Ya, kontaknya siap. separuh aja. Iya, separuh. Separuh. Karena kan kalau N kan ambil separuh kan jadi N dia. Ya. Terima kasih Umi, ya Bu Virgi. Sama-sama Pak Jadi. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Virginia. Terima kasih Iya. Ibu Virginia. Terima kasih Pak Edi Ya, Bu. sudah bertanya ya. Umi, kita selingi dengan chat yang sudah masuk. Oh ya Ada silakan. dari chmdmulyadi@gmail.com. 1, selalu berpikir positif. 2, selalu minta persetujuan. 3, hindari konfrontasi. 4, jangan pernah bilang tidak bisa. Dari rangkaian semua ini, Umi sampaikan apa manfaat untuk kita bisa dapatkan dalam program tersebut. Misalnya untuk modal kita berjuang. Saya utusan Umiyati. Silakan Umi Kalsum. Baik, terima kasih Ibu Virginia. Ya ini luar biasa nih Bapak kita, Bapak Mulyadi ya. Luar biasa. Jadi semua yang kesimpulan yang dituliskan oleh Pak Mulyadi itu betul sekali dan itu modal buat kita. Pertama ya pasti harus positif dulu. Positive thinking ya kepada semuanya, positive thinking kepada diri kita. Ya, yakin bahwa kita pasti akan sukses, positive thinking terhadap leader kita, terhadap sponsor kita. Ya, mungkin sponsor kita misalnya ya, mungkin tidak sepandai kita bicaranya misalnya ya, itu nggak apa-apa, kita tetap karena gini. Karena di bisnis ini kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, nggak bisa. Sama di dunia ini juga kita nggak bisa pilih kita mau dilahirkan dari rahim siapa. Jadi sama, bagaimana positif thinking kita kepada sponsor kita. Terima kasih, saya thank you karena beliaulah yang memperkenalkan kita bisnis ini. Nah, seperti itu. Jadi selalu berpositif thinking kepada sponsor kita. Ya, kalaupun misalnya sponsor kita tidak bisa membimbing secara langsung, tenang, di sini ada sistemnya ta'awun. Kita ada leader lagi di atas sponsor kita. Nggak apa-apa. Jadi kita tidak perlu menuntut ya Bapak kan atau Ibu kan sponsor saya, Bapak harus ngajarin saya, nggak bisa. Begini tidak perlu seperti itu. Kalau misalnya memang direct kita, yaitu sponsor yang mengajak kita tidak bisa menjelaskan, nggak apa-apa. Kenapa? Ini adalah bisnis kita, bukan bisnis sponsor, bukan bisnisnya leader, bukan bisnis siapapun, tapi ini adalah bisnis saya, maka sayalah yang bertanggung jawab untuk menjaga, untuk sukses, maju atau tidaknya usaha ini tergantung saya. Jadi kita positif. Terima kasih, tetap hormat ya. Tetap hormat kepada sponsor, terima kasih. Tetap hormat kepada leader ya, kepada siapa lagi, kepada founder, apalagi kepada founder ya. Kepada founder, kepada Abi dan Umi Elis kita mesti ta'zim, harus hormat. Ya, harus hormat, harus segan. Saya paling takut tuh kalau jangan sampai Abi dan Umi Elis itu marah sama, itu yang saya takutin. Ya, itu yang saya takutin. Gimana caranya biar jangan marah ya? Kerjakanlah hal-hal yang membuat Abi dan Umi Elis senang. Jangan dikerjakan hal-hal yang bikin Abi dan Umi itu tidak senang pada kita. Nah itu, saya selalu positif, selalu ngikutin. Ya, sami'na wa ata'na aja. Jangan juga positif kepada owner, kepada Bapak Haji Febrian Agung, selalu positif dengan perusahaan kita dan bangga, harus bangga.
Kita harus bangga dengan perusahaan kita. Kita harus bangga dengan produk-produk kita. Kita harus bangga dengan marketing plan kita. Itu harus bangga. Harus positif ya. Kemudian ada persetujuan itu pasti ya. Minta redo. Redo siapa? Keluarga kita. Ya. Dengan pasangan hidup kita minta redonya. Ya mungkin pasangan kita nggak bisa dukung kita 100% ngikutin kemana-mana. Yang penting redonya. Redo kepada anak juga kita kompromi. Persetujuan ini sekarang orang tuanya sedang menjalani ini, minta doanya biar sukses. Persetujuan ya, kemudian juga tidak konfrontasi, ya udah kita berdamai saja. Ya, berdamai saja. Kemudian jangan ada kata-kata tidak bisa. Ya. Selalu bismillah ya, mohon pertolongan Allah. Semua orang yang bergabung di sini awal-awalnya pasti belajar dulu ya. Tidak langsung semuanya berasal dari komisinya 0 dulu ya. Ya, lalu pelan-pelan sedikit-sedikit ya bisa masuk komisinya, masuk uangnya, lama-lama baru banyak seperti. Jadi semuanya berawal dari 0 dulu ya. Kemudian mungkin seminar pada awalnya kita cuma sendiri dulu ya. Belum ada yang ikut nggak apa-apa, tapi terus semangat, lama-lama kita akan banyak. Bahkan pada saat kemarin di geria di mana di restoran Padang Sederhana itu ada videonya ya. Saya pandangi itu videonya ya. Saya pandangi foto-fotonya. Saya teliti loh, ini anak cucu keturunan saya semua ya, ini kebanyakan. Ya paling banyak ini anak cucu keturunan saya. Kok bisa begini, dulunya sendiri seminar nggak ada temennya, sekarang udah banyak begitu. Jadi seperti mimpi, ini betul sekali nih yang sampaikan Pak Mulyadi nih ya, betul sekali sampaikan. Jadi kalau jangan ada kata-kata nggak bisa, betul nih ya. Dulu saya sendiri, oh sekarang kok banyak ya. Tadinya leader saya tuh cuma 5 itu. Pada saat 6 bulan yang lalu itu leader itu SC20 baru 5 orang ya, ada Pak Kiai Amit, Bu Khadijah, Pak Budi, Pak Mukholil ya. Itu baru sedikit ya. Sekarang udah banyak ya. Ada Pak Heri ya, terus muncul yang lain. Tadinya 5, sekarang 45. Besok bisa bertambah lagi, mungkin sekitar 3. Wah, jadi sudah 48, lanjut lagi, target ada 100. Nah, target secepatnya 100 sampai Desember ini, bukti carane. Malah target saya sebenarnya kalau bisa itu, ya 1 pekan itu setidaknya ada 5. Setidaknya 1 pekan itu 5 lahir. Sehingga dalam 1 bulan itu ada 20 yang lahir. Nah, jadi harus terus kalau bisa lebih dari itu. Kalau bisa lebih dari itu. Nah, seperti itu. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, berpikiran positif, minta persetujuan, jangan konfrontasi dan jangan mengatakan kita tidak bisa. Terima kasih ini kepada Pak Mulyadi yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Virginia. Terima kasih Umi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Saya boleh Eis bertanya? Rumida. Ada pertanyaan dari Ibu Eis Rumida. Mau tanya Umi, apa perbedaan antara punya mimpi dan berangan-angan? Silakan Umi Kalsum. Iya, terima kasih ini Bu Virgin. Jadi punya mimpi berangan-angan. Kalau berangan-angan itu enggak ada ukurannya. Ya, berangan-angan itu enggak ada ukurannya sehingga mungkin itu sulit untuk terjangkau. Makanya kalau kita dream, the power of dream, mimpi kita harus jelas tadi. Ya, harus bisa terukur. Tadi ada di slide-nya juga ada. Jelas apa yang mau dicapai, ya. Dream-nya. Kita harus ada strateginya. Ya, target kita apa? Ya, yang namanya mimpi itu masih bisa diukur. Kalau berangan-angan itu seperti menghayal. Ya, menghayal ya, tidak ada ukurannya dan tidak bisa terukur, bisa dicapainya kapan? Ya, dicapainya kapan? Nah, seperti itu. Jadi harus jelas ya. Nah, coba tadi ada slide-nya tadi tuh, ya. Smart ya, di slide ke-12 nih ada di Umi juga ya.
Di slide ke-12 tadi disampaikan di materi yang di sini disampaikan yang namanya dream, ya mimpi itu harus smart. Semua itu harus satu spesifik, harus jelas. Bukan angan-angan apa gitu nggak jelas. Spesifik sampainya apa? Oh, kita punya mimpi, ya. Misalnya ya pergi umroh. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Abi, ya, bahwa itu sudah mulai dibuka itu. Berarti kita persiapkan, makanya sudah siap didatangi, sekarang kita siapkan ongkosnya. Ya. Dream spesifik atau ingin capai cruise, ya. Cruise 100 kiri dan kanan itu poin untuk RO. RO yang 350.000 boleh, yang 400.000 lebih murah lagi untuk paket beauty. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi bisa terukur, oh saya pengen dapat cruise sekarang, kalau bisa 1 bulan itu nah berapa, kalau bisa 10, ya 10 kiri dan kanannya sudah sampai poinnya, dan itu secara bergotong royong, bukan kita sendiri. Nah ini ada smart, ya spesifik mau capai cruise, ya mau berangkat cruise. Jadi harus setidaknya dalam 1 bulan itu ada terkumpul 10 poin, ya kiri dan kanannya sudah ada 10, ya untuk RO baik 3,5 maupun 400.000. Makanya rajin-rajinlah kita RO teman-teman, karena Abi dan Umi Elis itu punya program ingin berangkat naik cruise itu dengan 50 orang timnya, jadi jangan sampai kita ketinggalan. Mungkin sekarang kita masih bisa bicara nggak apa-apa saya nggak ikut, tapi nanti pada saat kita melihat teman-teman kita 50 orang itu berangkat bareng sama Abi, di situ kita baru nangis teman-teman. Ya baru kita menangis. Jadi penyesalan itu datangnya pasti belakangan. Jadi harus yang namanya mimpi beda berangan-angan. Ya kalau mimpi itu dream itu bisa terukur. Nih cara bermimpi yang benar sudah disampaikan di slide ini. Cara bermimpi yang benar harus spesifik. Mau apa? Oh mau cruise. Ya terukur kapan nih? Kapan? Pas tahun depan ya sampai waktunya berapa? 12 bulan harus capai. Ya. Malah kalau rutin begitu 10 bulan sudah 100 kiri kanan. Kalau setiap bulan itu 10 poin kiri dan kanan cruise, maka pas 10 bulan belum sampai 1 tahun kita sudah punya poin 100 kiri dan kanan. Kalau Umi secara pribadi itu 1 pekan itu ya satu bulan 1 pekan ini pas sekarang aja Umi sudah sampai di 25 kiri kanan lebih. Ya bagaimana caranya dalam waktu 4 bulan setidaknya 1 bulan itu 25, ya syukur-syukur bisa lebih, maka 4 bulan itu sudah dapat. Maka pas bulan selanjutnya sudah 300. Dalam 1 tahun itu bisa capai 300 kiri dan kanan, bisa umroh. Atau bisa tiket plus 3. Nah seperti itu. Jadi harus terukur, dapat diraih. Kalau angan-angan itu nggak bisa diraih. Wah itu kapan gitu ya, bagaimana kita bisa cerita yang lebih tinggi dari itu, sedangkan yang ini aja belum kita lakukan. Jadi cara bermimpi yang benar itu dapat diraih. Ya itu sangat terukur sekali itu kalau 10, ya Abi sudah sampaikan, Abi 10 kiri dan kanan, poin cruise-nya harus capai, dapat diraih, target waktunya kapan? Setidaknya 10 bulan, ya sebelum jatuh temponya yang terakhir itu kita sudah capai, berarti kita sudah positif, dapat cruise. Harus kita pastikan, makanya Abi itu rajin banget ya untuk menyampaikan kepada kita setiap bulan, awal bulan itu kita laporan produksi lapro. Laporan produksi supaya kita tahu nih sudah sampai di mana. Ya, aktivasi. Yang namanya aktivasi aktif berarti. Kalau aktivasi kita bagus berarti kita aktif. Nah, kalau kita aktif berarti kita produktif. Nah, dari aktivasi kita cek. Sering-sering buka itu ya, sering-sering buka ID kita, dicek coba. Aktivasi. Ya jangan datang-datang ke Abi sama Umi Elis, Umi, saya kapan dapat motornya? Kan begitu pertanyaannya. Lah, ya tinggal dilihat. Ya, maunya dapatnya kapan? Kan tinggal dibalikin lagi ke kita. Coba dilihat ID-nya dibuka. Paling begitu Umi Elis ya, kalau kita tanya saya kapan dapat motor, kan suka nanya begitu. Tinggal dibuka aktivasi ID-nya. Coba Bapak Ibu dibuka. Dibuka, kirinya berapa? 1 bulan ini kirinya berapa? Aktivasinya, kanannya berapa? Berarti total titiknya berapa? Itu adalah aktivasi, itu menunjukkan kita aktif. Nah, kalau misalnya dalam 1 pekan, ya satu bulan ini ya, kirinya 4, berarti 1 pekan 1, itu aja
untuk capai motornya 100 kiri kanannya. Nah, seperti apa di situ? Nah, berarti harus evaluasi lagi, bikin strategi lagi. Bagaimana konsultasi? Konsultasi ketat sama Abi dan Umi ini gimana, Bi? Ini saya 1 bulan ini aktivasinya kiri 4, kanan 4, titiknya 8. Lah kalau pengen 100 kiri kanan titiknya ini bagaimana? Berarti coba ya dibuat daftar namanya, fokus kepada yang secara finansialnya cari yang pakai 31. Yang priority itu akan percepatan. Nah, seperti itu. Berarti perbaiki lagi daftar namanya. Nah, itu bisa dapat diraih. Targetnya kapan? Nah, itu. Kalau mau target 3 bulan berarti pada saat setiap pekan berarti itu harus konsultasi ketat. Ya, bahkan kalau tim-tim khusus itu laporan itu per pekan, setiap pekan. Jadi kalau teman-teman yang baru laporan setiap bulan saja sudah merasa berat, bagaimana kalau mau masuk tim khusus? Jadi kita juga ada tim Kopassus ya. Kopassus sudah mati tim-tim khusus itu laporannya kepada Abi dan Umi itu tiap minggu, per pekan ada berapa titik. Ya, aktivasi kiri kanannya sudah berapa poin RO ya. RO keseluruhannya berapa? Ya, lalu untuk krusnya udah sampai di mana? Ya, krusnya kirinya berapa, kanannya berapa, ya. Lalu untuk luxurinya untuk mencapai motor, mobilio, sudah sampai di mana? Angka kirinya berapa, kanannya berapa, baru bisa kita berarti Umi, kita bilang sama Umi Elis, Mi, ini laporan saya, Mi, aktivasinya begini. Nah, kalau luxury sebegini, berarti untuknya gimana? Oh, sisanya berapa? Kurang poinnya berapa untuk motor, 100 kiri kanan? Kurang berapa untuk mobilio? Kurang berapa untuk Pajero? Berarti kita bagi. Ya, mau capai berapa bulan. Jadi terukur, itu baru namanya dream. Ya, tapi kalau berangan-angan, SC20 aja belum, tiba-tiba pengen luxury 1 miliar, itu baru berangan-angan namanya. Ya, kenapa itu? Bagaimana bisa sematnya? Karena sebelum kita bisa mendapat motor, segeralah kita SC20. Nah, kalau sudah SC20, jangan merasa, wah, saya udah hebat nih, saya udah SC20, padahal belum dapat motor. Ya, belum dapat yang lainnya. Jadi gimana caranya? Kalau sudah SC20, rajinlah kita untuk melahirkan SC20. Seperti itu saja. Terima kasih, Umi kembalikan lagi kepada Ibu Firji. Iya. Produknya apa? Sahabat SSW, Produknya ada lagi yang mau bertanya melalui cuma chat barang apa? atau langsung? Jadi mengurangi riba. Umi. Saya, Bu. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi presentasinya ada yang untuk yang PTBS itu mungkin penundaan seperti saya ya Umi ya. Mungkin belum ada dana atau mungkin dia butuh pembuktian kayak gitu ya kan. Dan saya kan memang belum terjun nih Umi untuk presentasi. Dan apa sih trik-triknya, kiat-kiatnya apabila nanti kalau saya sudah terjun itu untuk yang anti MLM Umi. Karena kan pastinya ada yang memang kita selalu positif ya sikapnya, tapi kan ada yang negatif kayak gitu. Itu trik-triknya bagaimana untuk menghadapi itu Umi. Terima kasih, itu saja. Iya, Ya. terima kasih. Dengan Ibu siapa, Bu sayang? Linda. Ibu Linda. Baik, terima kasih Bu Linda. Iya, bagaimana Bu Virginia? Bu Linda, SSW berapa ya, Bu? Saya ini sponsornya Pak Mukolil. Jadi saya belum 21. Oh ya. Saya belum masuk. Oh ya, nggak apa-apa Bu Linda. Belum ini Bu Virgin. Iya. Grupnya Udah Umi hebat ya. ini ya. Wah, luar biasa. Bagaimana Bu Virgin? Silakan. Luar biasa. Terima kasih Bu Virgin atas waktunya. Terima kasih Bu Linda, luar biasa. Ya, semangat ini Bu Linda ini. Jadi betul sekali ini apa yang disampaikan oleh Bu Linda. Bagaimana ya ketika kita bertemu dengan mitra ada yang menunda-nunda mungkin karena dananya atau mereka butuh pembuktian ya. Atau nanti pas terjun kadang kita menghadapi orang-orang yang anti MLM nih gimana nih? Betul sekali ini pertanyaan dari Bu Linda ini bagus sekali ya mewakili ya dari teman-teman kita yang lain pastinya. Jadi memang kalau Umi secara pribadi ketika ada orang yang tidak ada dananya maka Umi sampaikan ya. Oh, di sini modalnya pertama semangat. Ya, kedua orang yang kaya itu adalah orang yang punya link jaringan.
Kalau kita punya data, salah satu data kita adalah sumber dari HP. Dari HP, ya. Dari HP itu pasti ada nomor kontak teman-teman kita. Ya, nomor kontak teman-teman kita itu, ya, disitulah kita tulis 100 daftar nama beserta FAST-nya. Secara F-nya itu financial, secara keuangannya, A-nya ambition, ya, ada ambisinya, S-nya itu supel, supelitas, orangnya pandai bergaul atau humble, T-nya itu teachable, orangnya mau belajar. Nah, kita kasih nilai. Nah, itu data-datanya seperti itu. Nah, pada saat kita merekrut orang kan untuk bonus ya penjualan langsung kita dapat Rp400.000. Pada saat kita tidak punya dana 2 juta rupiah, ya 2 juta rupiahnya pada saat kita ada data kita ya 5 orang yang bergabung saja itu sudah gratis. Ya kalau saya nggak ada dananya Umi Kasum, oh ya tapi punya data nggak Bu? Coba Ibu bikin data, Umi biasanya bilang begitu. Punya data nggak Ibu? 20 daftar nama aja dulu deh. 20 daftar nama beserta FAST-nya dibuat. Nah, nanti dari sana baru karena baru bergabung belum bisa nanti dibantu oleh leadernya ya. Di sini luar biasa kita sistemnya ta'awun, tolong menolong ya. Jadi di sini nanti karena kalau kita masih baru ya Umi sendiri waktu awal-awal baru pasti yang presentasi minta tolongnya Abi dan Umi masih baru-baru. Tapi lama-kelamaan videonya itu kan kita hebatnya ini ada A.A. Rijal. Ini A.A. Rijal ini luar biasa ya. Rajin upload di Smart Synergy World di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin belajar apapun semuanya sudah komplit di YouTube Smart Synergy World. Itu A.A. Rizal yang rajin ya mengurus tentang itu. Ya, termasuk training-training ini memang udah bidangnya pegangannya A.A. Rizal. Ya, nanti di YouTube itu ada semua cara presentasi bagaimana ya, cara semua materi-materi Abi itu ada semua di sana. Ya, siapa saja yang sudah berhasil ada di sana. Ya, itu bisa dilihat di link YouTube-nya. Jadi ketika kita ada kendala, ada calon mitra kita kendala ada daftar apa? Dananya, Bapak Ibu punya daftar nama enggak? Oh, coba dibikin daftar namanya 20 orang itu kita datangin satu-satu. Ya, paling enak itu one by one, 1 lawan 1 kita paling enak. Kalau rame-rame begitu kadang-kadang ya tadi kurang efektif dan efisien. Satu-satu kita datangin. Oh, kalau bisa siapa? Bapak akrab nggak sama Pak RT? Wah, akrab nih. Saya akrab, jangankan Pak RT nih, saya akrab Pak Lurah. Wah, baik kalau begitu. Bapak tidak ada dana 2 juta, tapi Bapak punya akrab ya dengan Pak Lurah. Kenapa kok akrab? Ya karena Pak Lurah itu teman saya SD nih. Oh, ya udah kita datangin Pak Lurah. Pak Lurah kita datangin, prospek. Oh, Pak Lurahnya masuk. Oh, ternyata Pak Lurahnya langsung masuk, namanya Pak Lurah ya. Begitu masuk dia ambil paket priority. Berarti kita sebagai sponsor dapat berapa? 12.400.000 ditambah bonus pasangan 740.000. Wah, dapat berapa itu? Ya 13.150.000 itu dari satu orang langsung bisa daftar ya. Kita daftar paket berapa itu dengan uang itu? Nah, bisa. Ya, jadi banyak jalan ya menuju Mekah. Apalagi cuma 2.100.000, banyak jalan kalau kita memang ada kemauan. Tapi kalau banyak alasan, wah 1.001 alasan. Jadi kalau itu tadi ya pembuktian, orang butuh pembuktian. Nah, bilang ya sudah dapat apa Umi Kasum? Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah satu. Ya. Sudah dapat hidayah. Sekarang saya udah nggak mau top up, udah nggak mau upgrade utang saya itu aja udah itu. Itu pembuktiannya saya sudah sukses di situ. Ya, kalau misalnya saya nggak dapat hidayah, mungkin saya akan top up, saya akan upgrade itu satu. Ya, makanya untuk pembuktiannya, Abi Masuri sama Umi Elis ini punya program SSW itu SC20. Nah, sebelum dapat motor, diberikanlah ya satu program yang dasar ya oleh SSW, ya founder kita membuat SC20 itu gampang diraih. Bagaimana caranya? Paket family pack, masukkan keluarga. Hari ini kita daftar, besok hari Selasa kita dilantik, bisa. Ya bisa kalau kita mau, ada kemauan pasti ada jalan. Ya berapa banyak kan leader-leader hebat itu dulu-dulunya bagaimana sampai jual emas. Ya kita katakan kita nggak ada dana, tapi emasnya ada semua, ada di tangan, ada di cincin sebagainya. Ya itu sampai ada itu yang Umi tonton, ada yang sampai jual TV, jual. Kenapa? Karena dia sudah yakin. Nah, semua ini tergantung kita respon. Respon kita terhadap bisnis ini apa nih? Ini bisnis main-main atau enggak? Oh, ini bisnis yang luar biasa. Ya, kalau begitu kita perjuangkan ya.
apapun apa yang kita perjuangkan seperti itu. Kalau dulu Umi waktu kuliah itu kepengen jadi dosen ya, itu sampai rela setiap hari ya sampai makan nasi sama garam. Ya, begitu dilihat teman, Sum kamu makan nasi sama garam, kasihan. Nih saya kasih duit nih buat kamu beli makanan, saya kembalikan uang itu. Kakak, saya makan garam ini bukan berarti saya nggak punya duit, Kak, saya bilang. Saya ambil uang saya dari tas saya, ini uang saya. Loh, itu banyak uang, kenapa makan nasi pakai garam? Saya kan cita-citanya pengen jadi dosen. Jadi supaya jadi dosennya itu saya salah satunya harus punya buku. Waktu itu kan belum ada internet ya. Belum ada Google seperti sekarang ya. Saya harus beli buku setiap mata kuliah, saya harus punya bukunya. Jadi ini uang buat beli buku. Saya sudah lihat di toko buku uangnya ini belum cukup untuk beli buku itu. Jadi saya rela bersakit-sakit makan nasi dengan garam, udah asin, netes air mata saya ke piring, tambah asin tuh nasinya. Saya makan begitu, tapi tetap kakak itu ngotot. Ini pokoknya, pokoknya nih duitnya kamu terima. Nggak boleh nggak terima. Kamu beli lauk, akhirnya saya beli lauk juga dengan uang kakak itu. Tapi saya buktikan saya bukan nggak punya uang gitu loh. Ya saya bukan nggak punya uang, ada gitu. Nah seperti itu. Jadi saya menahan diri saya ya. Saya tidak akan makan enak kalau saya nggak closing dalam 1 pekan. Makanya saya bingung kalau ada orang yang nggak closing, tapi makannya di restorannya makan enak ya, terus minuman yang mahal, dia terang aja lah nggak closing. Karena uang yang tadinya harus bisa buat RO digunakan untuk poya-poya kalau menurut saya. Tapi setiap orang kan beda-beda prinsip proses seperti itu. Saya sampai berani menahan, ya saya tidak makan enak-enakan demi saya bisa mewujudkan cita-cita. Ya, untuk apa? Bisa menjadi dosen harus bisa beli buku. Nah, itu salah satunya. Jadi dana uang itu tidak alasan. Ya, bukan satu alasan kalau kita alasan nggak punya dana, banyak cara ya, banyak cara. Tadi pembuktian tadi kita sampaikan bahwa saya sudah sukses. Di mana letak suksesnya? Saya sudah hijrah, berhasil, Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Saya tidak top up lagi. Ya kalau dia tetap kekeh mau bukti-bukti motor ya udah tinggalkan saja. Next, masih banyak orang ya. Gugur 1 tumbuh 1000, 1 nolak ya. Ditolak itu bukan tolak penundaan. Nanti pada saat kita ya sampaikan kita sudah dapat, bisa jadi dia balik lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya banyak kok ya, masih banyak orang-orang yang mau ya mengikuti kita seperti itu. Ya. Kemudian presentasi misalnya, oh ini MLM-nya. Misalnya kita lihat responnya, oh iya betul Pak, ini MLM. Wah, dia diam kaget tuh. Oh iya benar, iya. Cuman Pak, bedanya kita di sini tidak ada kewajiban belanja tiap bulan. Oh begitu. Jadi cuma 1 kali. Iya 1 kali Pak. 1 kali Bu. Oh begitu. 2 juta aja Pak. Iya itu juga sebenarnya kan 2 juta Bapak dapat produk. Senilai 3 juta, 12 box, Bapak pakai itu PCA, Bapak pakai, Bapak cerita, Bapak ajak. Oh begitu, iya. Tidak ada kewajiban belanja tiap bulan. Tidak ada ya yang namanya istilah tutup poin, nggak ada Pak. Oh begitu. Iya Pak. Jadi tidak ada istilah poin angus. Oh begitu, iya. Oh ya udah selesai. Kalau memang dia mau ya silakan bergabung. Nggak bergabung ya mungkin penundaan, nggak masalah, next. No problem teman-teman. Jadi kita jangan sampai kita membiarkan ada orang lain mencuri impian, jangan sampai ya. Jadi tetap semangat walaupun ada orang seperti itu, nggak apa-apa, next ya. Ya kita jangan sampai mundur ya gara-gara ada ketemu begitu. Masih banyak lagi orang-orang yang mau teman-teman. Oleh karena itu ya sering-seringlah kita ya bertemu dengan leader kita, ya bertemu dengan founder kita, supaya di situ ya letak kita bahagianya di situ. Makanya respon kita pada saat kita mungkin belum closing, ketika ada teman-teman di share oleh Umi Elis, selamat ya tim ini dapat ya misalnya dapat closing misalnya priority, itu langsung keprok-keprok. Ya respon Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah mudah-mudahan saya dapat ya Allah gitu ya. Baca sholawat itu ketika ada orang closing kita responnya langsung positif. Wah, alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu, selamat ya Pak. Ketika ada orang yang dapat motor, selamat ya Bapak Ibu sudah meraih motor, barokallah. Kita ikut happy, perasaan kita ikut bahagia di situ. Nah, malaikat akan mendoakan, tenang, kamu juga pasti akan dapat, kamu juga pasti akan dapat. Jadi itu tadi ya, kalau kita punya Allah yang maha kaya, percayalah ya, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Makanya Umi Elis tuh nggak habis-habisnya ya. Minta mohon pertolongan Allah, mohon pertolongan Allah. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga, teman-teman nggak mungkin.
Ya, bagaimana bisa sebesar Abi ya dan Umi Eli, saya aja yang merasa apa ya, bisa kayak gitu itu kalau bukan kerja Allah nggak bisa itu. Ya, bisa begitu dari 5 sekarang jadi 45. Udah banyak banget ya sampai harus saya catat satu-satu nanti dijawabin satu. Assalamualaikum Bapak Ibu, Pak Kauji. Kalau pagi-pagi kerjaan saya tuh pakai voice aja karena kalau pakai ketikan tangan saya keriting. Ya saya voice pakai suara aja di WA. Assalamualaikum Ibu, Bapak, apa kabar? Semua saya sayang. Ya semua saya sayang. Kadang-kadang saya suka latah ya. Suka latah ke bapak-bapak langsung saya hapus nggak jadi ya. Takut salah paham. Jadi kalau ke ibu semua saya sayang. Bapak Ibu mungkin perhatiin ya. Saya kalau ketik itu pasti lope. Itu banyak banget ikonnya. Jadi kalau nggak begitu berarti bukan saya ciptakan ciri khas itu. Semua saya sayang, ya sayang gimana saya. Kita merendah aja. Merendah aja, nggak ada untungnya kita tinggi-tinggian, nggak, kita rendah aja. Ya, kalau ada kesalahan kita berbuat salah, saya yang salah, ya saya yang salah, saya yang salah. Kalau setiap ada kesalahan gitu saya yang salah, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, clear ya. Jadi seperti itu. Jadi terus belajar nih, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Linda mewakili dari teman-teman kita yang lain. Terima kasih Bu Linda, terima kasih Bu Virginia. Saya kembalikan lagi ke Bu Virginia. Terima kasih Umi. Sahabat SSW, rupanya waktu juga Saya sekarang boleh sudah... nanya satu aja, Bu? Oh, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih motivasinya dari Umi Kulsum. Saya di Malang ini tadi itu dari Pak Roy itu sudah bertanya-tanya gitu ya. Ini masalahnya karena saya masih nol ya. Jadi saya masih bingung ini Umi. Yang kita tuju itu siapa? Nah, karena saya itu di kampung, jadi yang saya tuju itu kebetulan rekan kerja saya itu yang bertani. Jadi saya dipupuk gitu. Nah, terus seperti tadi pembuktian, kalau saya masalahnya itu pembuktian dari jenis pupuk itu bermanfaatnya atau sampai di mana gitu. Jadi bukan pembuktian mendapatkan motor atau mobil begitu seterusnya itu dulu, tapi saya masih menolong petani gitu dari hasil produk yang dihasilkan. Karena dari leader saya itu ini bisnis itu untuk pertanian, jadi nanti untuk bangsa Indonesia itu biar pertaniannya itu kembali makmur lagi. Nah, saya tertariknya seperti itu. Jadi intinya saya itu sebelum ke bisnis bagaimana petani-petani di kampung itu menggunakan pupuk itu gitu. Nah, baru sekitar sebulan, nah saya baru masuk kemarin, itu sudah berbagai masalah sampai saya dikirim dari pupuk dari atas saya yang mengajak saya itu. Jadi dikasih pupuk, ini kasih aja biar nyoba. Nah, namanya orang kampung, dia nggak mau membeli langsung karena butuh bukti. Jadi kan 1 kantong itu untuk 1 hektar, saya jelaskan. Nggak mau, ntar kalau mati gimana? Nah, seperti itu. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu dikit aja dulu, Pak. Jadi kan harus nunggu. Tadi itu ke Pak Roy nanya sampai hari ke-15, hari ke-30, 45. Jadi agak lama sekitar untuk menunggu masa panen. Nah, masalahnya itu. Dalam keyakinan saya itu sebelum saya ke bisnis itu, saya menolong dia dulu itu sehingga hasil panennya itu seperti yang testimoni pada video-video yang sudah itu. Jadi di sini tuh ada 2, yang satu kan ada petani itu yang kaya, dia sempat menghina gitu. Jadi ini kendala saya. Bagaimana caranya? Saya kan memang belum paham. Orang situ, saya memang nggak punya sawah. Orang situ nggak pernah bertani aja jual pupuk. Nah itu satu terus terang saya berikan kendala saya. Terus yang kedua memang ada petani itu dia buruh, tapi dia malah yang buruh itu tertarik. Saya pingin nyoba Bu gitu. Saya pingin nyoba gitu kan. Akhirnya 1 kantong itu kan untuk 1 hektar. Jadi untuk 1/4 biar di itunya 4 kali atau dipakainya gitu. Jadi nggak beli banyak gitu kan. Terus bandingkan sama yang lain gitu. Kalau saya pakai inti nggak usah pupuk yang lain. Nah, dia masih ragu gitu. Nah, langkah kita itu seperti apa? Sampai saya gini, itu yang pertama seperti itu masalah yang saya hadapi karena saya masih nol. Yang kedua,
itu ya seperti tadi yang dibilang kan masalah dana. Apakah kalau sudah daftar 100, yang tadi saya sedikit cerita masih belum paham, ada kaki kanan, kaki kiri gitu, itu apakah harus memang masing-masing membeli produk sebanyak 2 juta itu? Semuanya gitu. Apa cukup membayar 100 itu saja pendaftaran? Nah, kalau saya yang ketiga, keinginan saya itu bagaimana dia istiqomah menggunakan produk itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencari downline gitu. Jadi orang merekrut gitu, tapi saya inginnya dia menggunakan pupuk itu secara istiqomah terus-menerus sehingga bermanfaat selain untuk dirinya juga nanti dia untuk orang lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk seperti yang saya dengar itu sehingga akhirnya nanti produk-produk itu terjual jadi membuat besar bangsa Indonesia itu makmur gitu sebelum ke kita pribadi. Mohon maaf pertanyaannya kalau memang ini agak levelnya karena saya belum paham dan baru masuk. Kalau tadi dari pertanyaan Bapak Ibu itu kan sudah hebat-hebat pertanyaannya gitu. Jadi itu pertanyaan saya Umi. Jadi mungkin Umi memberikan tadi dari beberapa pertanyaan itu Umi memberikan jawaban yang termotivasi dan sangat bervariasi, itu membuat ilmu buat saya gitu. Jadi saya pertanyaannya mungkin ada yang mirip dan mungkin ada yang sifatnya dari Umi itu levelnya pertanyaan saya rendah, tapi karena memang saya butuh jawaban ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya dari Malang, Endah Purnami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Virginia? Iya, Ibu Endah. Ibu Endah dari SSW berapa, Bu? 29 ya. Iya, 29. 29. Pak Roy. Pak Roy. Ini hebat ini dari SSW kita. yang baru ya. Iya, hebat itu, ya. Gimana Bu Silakan, Virginia? Iya, baik. Silakan. Terima kasih Bu Virginia, terima kasih Bu Endah. Ya, Umi. Guru MTS ya Ibu Endah ya sayang ya. Ya. Iya, guru MTS ya luar biasa. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali dan ini pasti mewakili dari teman-teman kita yang lain. Cuman kan ya alhamdulillahnya Ibu Endah sudah mewakili mereka semua. Jadi ini banyak juga dialami bukan hanya Bu Endah saja kok Bu. Banyak ya Bu yang mengalami. Jadi di sini kalau Umi sering menyampaikan ke mitra-mitra Umi, kita berangkatnya itu dari kata kuncinya hutang saja. Kenapa? Karena kita beranjak dari visi dan misi PTBS itu apa sih? Visi misi PTBS itu ingin membantu umat terbebas dari utang dan riba, itu kata kunci kita. Jadi kalau kita berangkat dari visi misi PTBS itu nggak akan ada masalah. Ya visinya apa? Ingin membantu ya umat terbebas dari utang. Ya udah kata kuncinya. Kalau Umi secara pribadi mau berhadapan dengan petani, ya pedagang, ya berhadapan dengan orang-orang yang melihara ternak, sapi, kambing, ayam, mau pengusaha hebat apapun, pasti kata kunci yang Umi bawa kemana-mana itu hutang. Ya apalagi petani ya, banyak juga kan petani yang pasti mereka juga pada saat ini terlilit hutang. Ya. Nah, jadi kita sampaikan ya kata kuncinya tadi, mau nggak Bapak Ibu dibantu untuk melunasi hutangnya? Oh, saya nggak punya hutang, Bu Endah. Kalau begitu Bapak Ibu mau nggak dibantu untuk mencapai impiannya? Nah, kita cari apa impiannya. Misalnya para petani pengen berangkat haji dan umroh sak keluarga. Nah, ini jalannya ini melalui PTBS. Jadi kita tidak mesti, apalagi tadi disampaikan ke Bu Endah, orang nggak punya sawah, nggak ngerti pupuk, oh jualan pupuk begitu ya Bu Endah ya. Nah, Ya, benar, kalau Mi. memang ya kan kalau memang kita tidak punya latar belakang, artinya kita nggak paham tentang pupuk, ya sudah, karena PTBS itu luar biasa. Visi misinya ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kita ya mayoritas ya pada saat seperti pandemi ini banyak orang yang terlilit utang. Berarti di situ ya peluang kita. Masuklah kepada siapapun, kata kuncinya dari hutang. Jangan masuk dari produk ya. Sering sekali Umi trial and error ya, pada saat Umi awal-awal join itu masuknya dari produk, itu banyak sekali.
Ya, ada yang membanding-bandingkan produk kita dengan produk lain, ya. Ya, Kalau betul. misalnya tadi betul yang disampaikan oleh Bu Endah ini betul sekali. Harus nunggu masa panen ya kesuwen banget itu. Iya, Orang Bu. udah dapat motor, ya 3 bulan kayak Bu Rika itu udah dapat motor. Kita disuruh nunggu masa panen yo kesuwen tenanan ya. Jadi jangan ya. Ya, jadi coba berangkatnya itu jangan dari produk. Apapun produknya jangan berangkat dari produk. Ya dari kata hutang aja. Kalau hutang itu kira-kira ya banyak orang yang punya hutang. Bahkan Umi sudah ketemu bahkan dia pengusaha hebat apapun ada juga hutangnya. Ya ada juga hutangnya. Nah disitulah peluang kita. Ketika kita ketemu dengan orang yang nggak punya hutang. Oh Bu Enda saya nggak punya hutang. Tapi ada nggak impian yang belum tercapai Pak? Nah, kita gali lagi informasinya, apa yang lagi diinginkan oleh mereka. Oh, pengen berangkat haji umroh atau pengen punya apa, bisa. Pengen punya sawah yang luas, itu bisa dengan cara tadi ya bergabung di sini. Jadi tidak mesti kita ya kalau tujuan kita pengen supaya mereka istiqomah pakai produk, tujuan kita kan di sini pengen punya income. Ya apa bagaimana di sini PTP sudah sampaikan kepada kita PCA kita pakai produknya tidak binafsik dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita dulu 100% users. 100% pemakai produk kita dulu produk PTP ini kan banyak ada 4 kriteria. Ya yang satu ada produk BBM, ya siapa sih yang nggak punya motor? Ada, tapi banyak orang yang punya motor, bahkan satu rumah tangga motornya itu nggak satu. 1, 2, 3, 4, satu anak, satu motor, kadang-kadang satu orang, satu motor. Jadi kita produk PTP kan banyak, ada yang untuk BBM-nya, ada yang untuk apalagi ada untuk pupuknya, Pupuk. ada juga vitamin ternaknya, ada untuk kesehatan, mungkin kesehatan juga banyak masa pandemi bagus ya. Ada lagi produk kecantikannya sekarang lagi booming banget itu skincare itu bisa krim pagi, krim malam, sabun mandi dan sebagainya. Jadi berangkatlah kita dari kata kunci sesuai dengan visi dan misi PTBes, ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba, berangkatlah dari kata-kata hutang. Insya Allah kita tidak terlalu banyak menemui kesulitan karena kita berangkatnya dari produk, apalagi produk tersebut kita tidak kuasain. Ya kalau kita kuasain mungkin masih bisa, tapi karena kita tidak menguasai maka itu menjadi kendala. Jadi terkadang kita sendiri yang menciptakan kendala itu sendiri. Sementara kan PTBes kan bebas, nggak mesti masuk dari produk. Dari mana? Dari kata hutang. Ya karena produk kita kan banyak. Jadi tadi solusinya ya berangkatlah, masuklah kepada para petani itu masuknya dari kata hutang, tidak dari pupuk. Ya meskipun mereka petani, masuknya jangan dari pupuk. Ya kemudian tadi apalagi tadi menolong dulu. Ini produk dikasih udah coba. Wah ini PTBes ini untuk produk pupuknya tuh zero komplain Bu. Jadi nggak perlu dicoba-coba lagi, udah pasti bagus. Kenapa? Jadi PTBes itu sangat cerdas sebelum menggelontorkan produk ke masyarakat pasti sudah diuji coba dulu. Ya, sudah diuji coba dulu, berhasil baru dilempar ke masyarakat. Jadi tidak perlu diuji. Pupuk-pupuk PTBes itu nggak perlu diuji, zero komplain. Makanya ikutilah trainingnya, kita ada training online, ada training offline, itu diikutin. Banyak pakar-pakarnya, banyak belajar di sana. Tapi kalau butuh waktu, sementara kita pengen sukses cepat, maka berangkatlah dari kata hutang. Sesuai dengan visi dan misi PTBes. 100 kiri kanan itu bisa, yang disebut dengan poin itu ada 2. Dari poin FO itu first order, ada orang yang belanja 2 juta, itu 1 poin. Atau dari RO repeat order itu cukup 1,5 juta, ya dapat produknya 3 juta, sudah diskon berarti diskonnya 50%, ya itu juga 1 poin. Jadi yang namanya poin itu ya bisa dari FO atau RO seperti itu Ibu Linda. Jadi kita itu saja mungkin yang bisa Umi sampaikan karena waktu juga. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Virginia. Terima kasih Umi sudah tambah semangat. Terima kasih Bu. Ya, barokallah. Barokallah Bu Enda, semangat Bu Enda. Ya Bu, semangat. Makasih Bu Virgin. Terima kasih Bu Enda yang ada di Malang. Ya, sama-sama. Pertanyaan kita tutup ya karena waktunya sudah larut. Tapi ada tambahan dari Bapak Santosa. Demplot Bu, dipandu. Petani jangan diguruin. Ikuti kemauannya, petani sudah podo pinter. Memang merubah mindset petani itu sangat-sangat susah. Setuju ya, Umi Kalsum ya?
Ya, seperti itu. Memang kita harus, kalau kita tidak menguasai tentang pupuk, maka training dulu, ya, seperti itu. Ya, lebih baik Baik. berangkat dari kata hutang. Kata kuncinya hutang saja. Ya, makasih Pak. Dari training malam hari ini, saya bisa simpulkan kita harus punya banyak mimpi ya. Tapi kalau mau dapat 1M, tadi harus buang 7M. Molor, minder, mengeluh, mati akal, menyalahkan, atau menyerah. Hilangkan ya. 7M itu dibuang. Kalau mau maju, ikuti kata-kata dari leader. Demikian. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ketua Training SSW, AA Rizal Ramadan. Silakan.